Entok itu banyak matinya bukan pas gede, Pak. Justru paling kejam dan paling rawan di umur 1-14 hari. Salah sedikit bukan cuman rugi waktu, rugi duit juga. Iya kan? Dan yang bikin ngerasa sakit hati, kebanyakan matinya bukan karena penyakit, tapi karena kesalahan kita sendiri nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TJS Farm. Dulu, kami sebagai peternak pemula datang ke kandang dengan semangat. 3 hari kemudian, ngelihat entok udah tinggal separoh. Padahal DOE udah ada yang netes atau kita baru beli dari luar, niatnya mau cepet gede, mau muter uang lebih cepet juga. Tapi ternyata di fase umur 1-14 hari, ini fase paling rawan. Masalahnya, banyak yang nganggap fase ini tuh sepele, sama kayak kami dulu. Masih kecil, gampang kok ngurusnya. Justru disinilah kesalahan fatal paling sering kejadian. Kami juga ngalamin sendiri nih, Pak. Awal-awal ternak entok, kami pikir yang penting ada kandang, ada pakan, udah beres. Hari pertama aman, hari kedua mulai ada yang lemes, hari ketiga mati 1, 2, 3, dan banyak ternyata. Dan mirisnya, kami baru sadar setelah dihitung. Yang mati itu entok yang kelihatannya sehat semua sebelumnya. Dari situ, kami belajar satu hal. Entok mati di umur 1-14 hari itu bukan karena satu faktor aja. Biasanya, kombinasi dari beberapa kesalahan kecil yang kelihatan sepele banget. Kesalahan paling sering, suhu kandang nggak stabil. Kebanyakan orang mikir Indonesia itu panas, nggak butuh penghangat. Padahal DOE belum kuat ngatur suhu tubuh sendiri. Kalau malam dingin, entok kedinginan. Kalau siang terlalu panas, ya mereka stres. Dan tahu nggak, Pak? Dua-duanya bisa bikin mati pelan-pelan loh. Ciri-ciri kandang yang suhunya belum stabil itu bisa dilihat kok dari perilaku entoknya. Entok ngumpul jadi satu, mereka kedinginan. Entok nyebar menjauh dari lampu penghangat, mereka kepanasan. Nah, ini nih tanda-tanda yang sering diabaikan. Kesalahan kedua, minuman langsung dikasih air biasa. Nah, di poin ini konteksnya kalau kita beli DOE dari luar. DOE yang baru datang itu drop staminanya karena perjalanan. Kalau langsung dikasih air mentah tanpa apa-apa, banyak yang lemes dan juga bisa berakhir dengan kematian. Bahkan juga terkadang kita salah ngasih nih. Ngasih pur, tapi butirannya kebesaran, atau butirannya terlalu keras, atau bahkan kita telat ngasih makan. Ingat, Pak, DOE umur 1-14 hari itu bukan soal makan kenyang, tapi soal adaptasi dulu. Apalagi kita beli dari luar dan baru pindah ke kandang kita. Ini kelihatannya sepele banget, tapi efeknya paling brutal. Kita cek satu-satu nih. Alas kandang lembab, bakteri naik, entok gampang infeksi, mati tanpa gejala panjang. Banyak yang baru sadar setelah bau kandang berubah. Padahal, udah telat sih itu. Ini juga lumayan sering kejadian nih. Entok dipegang-pegang, dipindah-pindah, katanya mau dicek, katanya biar jinak. Padahal, DOE itu gampang stres. Stres, imunitas turun, mati. Setelah ngalamin beberapa hal di atas yang sebenarnya merugikan, kami ubah pola. Yang kami lakukan sekarang, lampu penghangat nyala dan kami pasang penutup kayak gini nih. Kasih air minum plus vitamin, atau kalau nggak ada, bisa pakai gula merah, kasihnya dikit aja. Kunyit bubuk juga bagus kok, bisa juga dikasih. Untuk pakan, kita masih tetap pakai pur, tapi pilih yang bagian halusnya, supaya gampang dicerna. Alas kandang diusahakan kering, rutin dibersihin, dan jarak alas kandang dari tanah dibuat lebih tinggi. Kalau di tempat kami, jaraknya kurang lebih 1 meter. Minim dipegang, biarin aja, Pak, DOE suruh fokus adaptasi dulu. Hasilnya, kematian turun drastis, bukan berarti nggak ada kematian, tapi masih masuk akal dan masih bisa dikontrol. Kalau entok bapak-bapak mati di umur 1-14 hari, jangan langsung nyalahin bibitnya. Coba deh cek dulu. Suhu kandangnya, minumannya, pakan, kebersihan kandang, dan perlakuan kita sendiri ke mereka kayak gimana.
Di video berikutnya, kami bakal bahas cara bikin entok cepat gede tapi pakan tetap irit tanpa ngorbanin kesehatan entok itu sendiri. Kalau bapak-bapak nih serius mau ternak entok dan lagi nyari referensi atau opini lain seputar ternak entok, subscribe aja, kami bakal sharing apa adanya, bukan teori buku yang jelimet. Terima kasih sudah menonton, semoga konten kami bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.